Halo semua, selamat datang di video MOOC Prototyping with Figma. Perkenalkan, nama saya Siti Julianingsih Nurfitriani, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai Overflow Behavior and Auto Layout in Figma. Overflow Behavior memungkinkan pengguna untuk dapat berinteraksi dengan konten yang melampaui dimensi perangkat. Contoh penggunaan Overflow Behavior adalah yang pertama, scroll ke atas atau ke bawah pada halaman konten yang panjang. Yang kedua, scroll dari kiri ke kanan untuk melihat elemen yang berbeda. Dan yang ketiga, geser atau scroll ke segala arah seperti pada peta interaktif atau draggable map. Perlu diingat, Overflow Behavior hanya dapat diterapkan pada frame. Untuk menerapkan Overflow Behavior, frame harus memiliki konten yang melampaui batas dari frame tersebut. Figma mendukung 3 overflow behavior yang berbeda, yaitu vertikal, horizontal, serta vertikal dan horizontal. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan dari overflow behavior. Ini adalah contoh dari vertical scrolling. Ini adalah contoh dari horizontal scrolling. Ini adalah contoh dari vertical and horizontal scrolling. Saya akan menjelaskan tutorial untuk menerapkan overflow behavior pada Figma. Pertama, kita buat file baru terlebih dahulu dengan cara klik New, lalu pilih Design File. Setelah file terbuka, maka saya akan menambahkan sebuah frame dengan klik Object Frame. Kemudian di sini saya akan menambahkan frame dengan ukuran iPhone 11 Pro. Setelah itu, kita akan mencoba untuk menerapkan overflow behavior dengan membuat gambar yang dapat di-scroll ke kanan ataupun ke kiri, atau secara horizontal. Maka di sini, kita akan menambahkan gambar. Sebelum menambahkan gambar, saya akan menentukan ukuran gambar tersebut dengan cara menggunakan rectangle. Maka kita klik objek rectangle, kemudian kita tentukan ukuran gambarnya. Kemudian di sini saya duplicate sebanyak 4 buah. Setelah itu, kita akan coba untuk menggunakan plugins untuk mengenerate gambar. Maka di sini kita pilih salah satu rectangle, kemudian kita klik kanan, pilih plugins, lalu di sini kita menggunakan plugin Unsplash. Di sini saya akan memasukkan gambar dengan kategori technology. Kemudian karena gambar yang keempat ini berada di luar frame, maka dia tidak akan terlihat. Agar dapat terlihat, maka kita klik frame, lalu kita uncentang klik content. Setelah itu, untuk rectangle ketiga, saya klik dan saya ubah juga gambarnya di sini dengan kategori yang sama, yaitu teknologi. Kemudian rectangle yang kedua, maka gambar yang akan kita generate akan mengikuti ukuran rectangle yang telah kita tentukan tadi. Maka sekarang rectangle 1, rectangle 2, rectangle 3, dan rectangle 4 sudah kita masukkan gambar. Setelah itu, untuk membuat horizontal scrolling, maka kita harus menjadikan gambar-gambar tersebut ke dalam sebuah frame. Karena overflow behavior hanya dapat kita terapkan pada sebuah frame. Maka di sini kita select seluruh gambar, klik kanan, lalu pilih frame selection. Setelah itu, hal yang perlu diingat adalah untuk membuat overflow behavior atau untuk membuat scrolling, maka ukuran dari frame harus lebih kecil daripada konten yang ada di dalamnya. Maka kita akan mengatur ukuran frame yang ada di gambar tersebut, kita kecilkan. Setelah itu, agar gambar yang melebihi frame tidak terlihat, maka kita pilih clip content. Lalu kita ke tab prototype. Setelah itu, pada bagian overflow behavior, kita pilih menjadi horizontal scrolling.
Kemudian, kita dapat coba untuk present. Maka, sekarang gambar-gambar yang telah saya masukkan dapat saya scroll ke kanan ataupun ke kiri, atau secara horizontal. Maka, horizontal scrolling sudah berhasil kita buat. Auto layout adalah properti yang dapat ditambahkan pada frame dan komponen. Auto layout memungkinkan untuk menerapkan dynamic frames yang menyesuaikan dengan isinya. Beberapa contoh dari penerapan auto layout adalah yang pertama, membuat tombol yang mengubah ukuran sesuai dengan teks di dalamnya. Yang kedua, membuat daftar atau kolom elemen yang dapat diatur ulang dengan mudah. Dan yang ketiga, menumpuk auto layout frames di dalam auto layout frames lainnya. Perlu diingat, auto layout hanya didukung pada frame. Jika objek yang dipilih tidak berada di dalam frame, Figma akan membuat frame auto layout secara otomatis di sekitarnya. Auto layout dapat ditambahkan pada frame baru atau kosong, frame yang terdapat konten di dalamnya, komponen dan komponen sets, serta grup atau pilihan lain dari lapisan dan atau objek. Beberapa properties yang ada pada auto layout adalah yang pertama, direction. Direction mendeskripsikan bagaimana flow dari frame pada auto layout. Icon vertikal berfungsi untuk menambah, menghapus, dan menyusun ulang objek sepanjang sumbu Y. Contohnya adalah objek dalam daftar atau postingan pada newsfeed atau timeline. Selanjutnya, untuk icon horizontal berfungsi untuk menambah, menghapus, dan menyusun ulang objek sepanjang sumbu X. Contohnya adalah untuk deretan tombol atau icon di menu navigasi seluler. Properti selanjutnya pada auto layout adalah jarak antar item. Jarak antar item berfungsi untuk mengatur jarak antar item pada auto layout. Kita dapat mengatur jarak secara horizontal maupun vertikal. Selanjutnya adalah padding. Padding berfungsi untuk mengontrol ruang kosong antara child object dan batas frame auto layout. Untuk mengatur padding, kita dapat memasukkan angka tunggal untuk mengatur padding yang sama di semua sisi, atau dapat juga memasukkan lebih dari satu angka untuk mengatur padding pada bagian atas, kanan, bawah, dan juga kiri. Contohnya, apabila memasukkan angka 1, 2, 3, dan 4, maka hal ini berarti padding atasnya adalah 1, padding kanannya adalah 2, padding bawahnya adalah 3, dan padding kiri adalah 4. Atau, kita juga dapat mengatur padding secara manual. Properti selanjutnya adalah distribution. Distribution berfungsi untuk mengatur bagaimana objek yang ada pada frame auto layout akan didistribusikan. Terdapat dua jenis distribution yang dapat kita pilih. Yang pertama adalah peak. Peak berarti objek dalam frame akan dikelompokkan bersama. Gunakan pilihan ini untuk menjaga objek dalam frame sedekat mungkin dan sejajar. Selanjutnya adalah space between. Space between berarti objek dalam frame akan memiliki ruang di antara objek-objek tersebut. Properti selanjutnya yang dapat diatur pada auto layout adalah alignment. Alignment berfungsi untuk mengatur alignment pada auto layout. Pilihan alignment untuk distribution space between adalah yang pertama, vertical auto layout yang terdiri dari left, center, dan right. Yang kedua adalah horizontal auto layout yang terdiri dari top, center, dan bottom. Selanjutnya, pilihan alignment untuk distribution pack adalah top left, top center, top right, left, center, right, bottom left, bottom center, dan bottom right. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan dari auto layout. Yang pertama adalah untuk membuat menu pada bagian footer. Yang kedua adalah untuk membuat list menu.
Saya akan menjelaskan tutorial untuk menerapkan auto layout pada Figma. Pertama, kita buat file baru terlebih dahulu dengan cara klik New, pilih Design File. Setelah file terbuka, kita tambahkan sebuah frame dengan cara klik Object Frame. Kemudian di sini saya membuat frame dengan ukuran iPhone 11 Pro. Setelah itu, untuk auto layout, kita akan membuat menu pada bagian footer. Maka untuk membuat menu pada bagian footer, pertama kita siapkan dulu objek text. Kemudian di sini saya isikan teks home. Setelah itu, teks ini akan kita jadikan auto layout. Maka klik teks, kemudian klik kanan, pilih add auto layout atau dapat menggunakan shortcut pada Windows Shift A. Setelah itu, maka teks tersebut akan menjadi sebuah frame. Kemudian, kita akan menambahkan icon di atas teks. Maka, kita coba untuk menggunakan plugin. Klik kanan, pilih plugin, lalu kita pilih feather icons. Kemudian di sini kita search home. Lalu kita klik. Setelah itu, icon ini akan kita masukkan ke dalam auto layout frame 1 yang telah kita buat. Maka kita drag, lalu kita masukkan ke dalam frame 1, lalu kita taruh di sebelah kiri. Apabila kita ingin membuat teks berada di bawah icon, maka kita dapat mengatur direction pada bagian auto layout. Kita pilih menjadi vertical direction. Setelah itu, agar icon berada di tengah, maka kita dapat mengatur alignment. Kita klik, lalu kita pilih bagian tengah. Kemudian, untuk menambahkan menu lainnya, maka kita harus membuat satu auto layout lagi sebagai penampung dari menu-menu yang akan kita buat. Maka kita klik frame 1, lalu kita klik Shift A, maka sekarang ada frame 2. Jadi sekarang kita sudah mempunyai 2 frame, di mana frame 2 ini berfungsi untuk menampung menu-menu yang akan kita tambahkan nanti. Kemudian untuk menambahkan menu lain, kita dapat melakukan duplicate dari frame 1. Maka caranya kita klik frame 1, kemudian kita duplicate dengan shortcut Ctrl D. Di sini saya duplicate sebanyak 3 kali. Lalu, kita dapat mengganti teks maupun icon yang sudah kita duplicate. Di sini, untuk yang tengah, saya ganti teksnya menjadi notification. Lalu, apabila diperhatikan, di sini karena kita menggunakan auto layout, maka ukurannya akan menyesuaikan dengan teks yang kita masukkan. Setelah itu, icon home ini akan kita ganti, klik kanan, klik plugins, pilih feather icons. Kemudian di sini saya search notification, lalu kita klik. Kemudian kita masukkan ke dalam frame notification dan icon. Lalu icon home-nya di sini kita hapus. Kemudian untuk menu ketiga di sini saya masukkan untuk menu account. Kemudian kita ubah lagi ikonnya, klik kanan, pilih plugins, feather icons. Lalu di sini saya search user. Kemudian kita masukkan icon ini ke dalam bagian account. Lalu icon home ini kita hapus. Kemudian ini akan saya taruh di bagian bawah. Kita juga bisa mengatur jarak antar item yang ada pada auto layout. Caranya adalah kita atur di bagian spacing between items. Di sini kita bisa memasukkan angka ataupun mendrag mouse kita ke arah kanan ataupun kiri. Selain itu, kita juga bisa mengatur padding antar item. Di sini kita bisa jadikan sebagai 0, maka
Antar menu dan juga frame penampung menu sudah tidak ada jarak lagi karena paddingnya kita jadikan 0. Maka auto layout sudah berhasil kita buat. Sekian video mengenai overflow behavior and auto layout in Figma. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa mengerjakan exercise yang telah diberikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.